Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat semua pada kesempatan kali ini ya. Kita sedikit membahas tentang bagaimana kita mendapatkan subscriber dan jam tayang yang permanen ya. Artinya tidak itu dijamin aman buat kita. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menjadi YouTuber, tentunya kita ada hal yang kita penuhi ya. Tentunya setelah kita mendaftar memiliki akun Google, kemudian kita membuat channel YouTube, kemudian kita memverifikasi. Nah, pada kemudian artinya kita harus memenuhi syarat yaitu tentang 1000 kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru kita bisa monetisasi ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ada beberapa hal tentang subscriber itu ya teman, karena sekarang itu YouTube lebih ketat lagi, artinya lebih tentang YouTube ini tidak main-main. Artinya ketika kita melakukan ataupun mencari subscriber itu memang harus alami kan, seperti itu. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita membahas permasalahan ini, saya mohon untuk teman-teman semua agar channel kami ini berkembang, teman-teman membantu channel kami dengan cara memberi subscribe, like, komen. Nah, baik teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika kita membuat konten ataupun membuat video yang akan kita upload ke YouTube. Tentunya kita punya harapan agar ini mendatangkan viewer ataupun subscriber nantinya ya, supaya channel kita ini nanti berkembang. Nah, tentunya teman-teman, dalam hal ini dengan mencari 1000 subscriber itu tidak mudah. Tetapi ada beberapa trik yang bisa saya jabarkan kepada teman-teman, bagaimana caranya subscriber itu supaya permanen, artinya itu kita dapatkan dengan cara alami. Nah, ada contoh ini teman-teman, ini saya mengambil dari konten saya pribadi, jadi tidak milik orang lain, dari konten saya pribadi. Jadi ada beberapa hal ketika kita membuat video itu harus benar-benar menjadi satu daya tarik sehingga orang itu atau pengunjung channel kita ataupun penonton channel kita itu benar-benar menyukai channel kita dan mereka memberi dukungan dengan menyubscribe channel kita ya. Dan berikutnya juga berpengaruh pada jam tayang, karena durasi tonton itu nantinya akan mempengaruhi jumlah tontonan menjadi jumlah jam. Ini seperti itu ya teman-teman, sehingga nanti menambah jam tayang yang ada di channel kita. Nah, saya ambil contoh seperti ini, salah satu judul video saya yang saya upload ke YouTube teman-teman adalah ini, salah satunya yaitu judulnya adalah ini, berhubung seperti ini ya teman-teman. Jadi kebetulan saya sendiri adalah pedagang dan mempunyai konsep dagang ini udah lama, sehingga ketika saya membuat video dan saya ambil salah satu kegiatan saya yaitu tentang jualan odading dan cakwe. Nah, ini salah satu judul ya teman-teman yang kita bahas. Contohnya ini satu judul adalah dengan judulnya cara proses cakwe sebelum dan setelah digoreng. Jadi ini adalah tip ya teman-teman buat orang, sehingga kan ini nanti kira-kira bermanfaat bagi orang lain kan, seperti itu. Nah, jadi kita buka ya teman-teman. Jadi kita buka di situ. Jadi sepanjang, memang ini tidak banyak viewernya, artinya tidak banyak penontonnya, hanya sekitar 2.900-an, dan bisa kita lihat di sini dari 2.900-an seperti ini nantinya berapa yang bisa menyubscribe channel kita, artinya mereka suka atau tidak dengan channel kita ya teman-teman. Nah, setelah kita lihat di 2.900 penonton ini yang menonton video kita, kemudian kita geser, ternyata video ini mungkin menurut orang-orang itu sangat menarik dan apa ya, ini memang bermanfaat bagi mereka, seperti itu, sehingga mereka benar-benar menyukai channel kita, video kita, sehingga mereka menambahkan subscribe ke konten kita ini kan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat walaupun dengan 2.900 ini ternyata sudah banyak ya subscribe-nya teman-teman. Jadi ini salah satu contoh yang ada di video saya pribadi ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, ini artinya seperti ini ya teman-teman. Berarti ketika kita membuat video itu memang harus benar-benar dikonsep, dan kita berpikir bahwa video itu bisa bermanfaat bagi penggunanya, artinya orang-orang yang mencari hal tersebut, bahasan tersebut. Kalau kita membuat tutorial, tentunya tutorial itu juga memang dibutuhkan oleh orang-orang ataupun orang yang mencari judul tersebut ataupun pembahasan tentang video tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita lihat durasinya teman-teman. Jadi rata-rata durasi di sini. Jadi kita lihat, dibuka di durasinya. Ternyata di sini kan ada rata-rata
waktu tonton itu dari 2.900 itu waktu tontonnya adalah 5 menit. Berarti ini isinya itu menurut mereka sangat asik dan memang berguna buat penonton kita seperti itu, sehingga mereka menonton ini tidak jenuh walaupun durasi videonya itu kan tidak segitu, tapi dengan rata-rata segitu itu sudah mencapai 61% dari video itu kan sudah luar biasa teman. Nah ini bisa menambah jam tayang, artinya berapa berapa dari 2.900 dikalikan 5 menit, artinya kan seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian dapatnya jam tonton kita, itu sangat membantu untuk meningkatkan jam tayang teman-teman. Nah kemudian kita bandingkan dengan satu lagi ya teman-teman. Ini video saya yang berjudul penyebab adonan tidak mengembang atau bantat ya. Terus kita kasih hindari hal ini saat memulainya agar tidak gagal. Nah, ini salah satu juga sampel kita ya teman-teman. Ini juga video dari saya, konten dari saya pribadi. Coba kita buka. Nah, di sini sampai hari ini itu ada sekitar 17 ribuan penonton guys, seperti itu. Jadi mungkin dari judul ini itu sudah menarik dan mungkin banyak dibutuhkan, informasi ini banyak dibutuhkan oleh penonton. Artinya orang-orang yang mencari itu memang benar-benar ingin tahu ya, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita buka di subscribernya. Nah kita buka subscribernya, jumlah yang mensubscribe channel kita ini ternyata hanya sedikit, 99 dibanding yang tadi yang judul pertama. Jadi kadang kita itu juga kesalahan ya teman-teman. Mungkin judul bagus tapi ketika dibuka orang mungkin kurang menyukai cara kita penyampaian, kemudian pembahasan kita kurang menarik bagi mereka, sehingga ini mereka untuk nge-like ataupun menyubscribe ini konten kita itu tidak seberapa. Nah kita buka durasinya. Nah ternyata durasinya pun hanya 2,4 menit kan dari 7 menit ini. Jadi kan memang masih di bawah standar, artinya cuma 35% dari durasi seluruhnya. Nah ini menjadikan penonton itu tidak mau ya teman-teman untuk mendukung channel kita. Artinya karena mungkin konten ini menurut mereka walaupun dari 17 ribu penonton, menurut mereka itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka tidak menghiraukan untuk mendukung, menyupport channel kita itu melalui video kita ini. Nah ini salah satu kunci ya teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan 1000 subscriber, itu berarti kan kita harus benar-benar membuat konten yang menarik buat pengunjungnya, artinya buat konsumen yang ingin melihat tayangan-tayangan kita ataupun bahas-bahasan dari kita kalau itu mengenai tutorial. Nah ini cara salah satu teman-teman ya, ketika kita membuat channel YouTube ataupun akun YouTube untuk mencapai target 1000 subscriber, karena ini menjadi salah satu syarat untuk memonetisasi bergabungnya kita ke YouTuber. Nah teman-teman, dengan bahasan ini yang saya maksud itu seperti ini. Karena YouTube sekarang itu lebih ketat. Kalau kita mencari jalan pintas, risikonya pun akan sangat besar. Lebih baik kita sekarang itu memperbaiki kualitas video kita, isi video kita, dan judul sesuai dengan apa yang dibahas nantinya, sehingga orang-orang tertarik dengan channel kita, sehingga memberikan subscribe ataupun selalu menyupport channel kita. Artinya seperti itu, dengan durasi tontonan, sehingga nantinya jam tayang itu bisa kita pergunakan untuk mendaftarkan ke partner YouTube kita yang kita buat, sehingga nanti tidak kebingungan kita mencari jam tonton seperti itu. Nah teman-teman, berapa lama sih kira-kira ya ketika saya juga membuat channel ini? Artinya ini tengah tahun itu alhamdulillah ya dapat jam tonton ya teman-teman, sudah ribuan. Artinya seperti itu, karena dengan beberapa video walaupun itu tidak meledak, artinya hanya sebatas paling tinggi pada saat itu hanya 10.000, kemudian ada yang 4.000, 2.000 seperti itu. Jadi jam tonton ini berpengaruh, karena memang di dalamnya itu mungkin menarik buat orang yang membutuhkan itu, informasi itu dibutuhkan oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka menonton dengan jeli, dengan teliti, akhirnya tidak terasa itu menambah jam tayang. Nah itu salah satu contoh ya teman-teman dari konten saya pribadi buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, artinya seperti itu. Walaupun saya pribadi mengakui banyak kekurangan dan masih belum maksimal, artinya masih penontonnya juga baru sedikit, tapi ini sudah membantu kita untuk meloloskan monetisasi, sehingga nanti channel kita semakin berkembang. Jadi seperti itu ya teman-teman, salah satu cara kita untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dengan alami, artinya tidak berisiko besar. Karena kalau kita membuat konten YouTube saat ini, kalau kita nek-nek ke bahasan seperti itu akan sangat riskan dan
berisiko sangat besar sekali, sehingga terjadilah apa ya, istilahnya kita tidak bisa bergabung ke partner YouTube kan, seperti itu. Jadi itu saja teman-teman. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami, dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami mohon sekali lagi untuk memberi dukungan ke channel kami dengan cara memberi subscribe, like, komen, dan share bila ini bermanfaat. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.